Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi robba wa bil islami dina bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilma warihuna fahma amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma rizukna ya Rabbi fahma nabiyina wa khifdul mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Oke, baik teman-temanku semuanya yang saya hormati, semoga kita masih dalam keadaan semangat dalam mencari ilmu, karena sifatnya mencari ilmu itu tidak hanya berhenti saat kita berada di bangku kuliah atau saat berhenti kita hanya duduk di pengajian atau di majelis taklim, itu enggak, melainkan masih ada tugas yang lebih nyata, di mana yang namanya belajar itu enggak selesai pada masa-masa fase pendidikan atau lembaga, melainkan setelah itu masih ada proses yang panjang lagi, baik itu belajar tentang teori, belajar tentang kehidupan, dan lain sebagainya. Nah, kita hari ini ketemu salah seorang tokoh besar, yaitu yang sangat terkenal sekali di daerah Cina atau di negara Cina, tepatnya itu Tiongkok. Jadi di Cina itu ada agama yang disebut itu Taoisme. Jadi agama yang menitik beratkan pada keharmonisan antara manusia dan alam. Jadi bagaimana manusia dan alam itu bisa menyatu atau bisa menjadi kesatuan yang harmonis. Hari ini kan manusia dan alam itu kan seakan-akan berjarak, dan kita menganggap manusia itu yang menguasai alam. Seakan-akan manusia itu di atasnya alam semesta. Akhirnya apa yang terjadi, manusia itu mengeksploitasi kekayaan alam dan lain sebagainya. Itu kan terjadi hari ini. Tapi yang dimaksud Taoisme itu bukan begitu. Maksudnya apa? Ayo kita keseimbangkan diri kita sebagaimana keseimbangan yang ada di alam semesta ini. Nah, nanti kita coba menggali ide-idenya Tao ini. Dan di Cina itu di era kuno terutama, selain ada Taoisme, ada juga yang namanya agama Konfusius. Tokohnya itu Konfusionisme. Jadi kalau Konfusius ini ajarannya menekankan pada moralitas manusia atau akhlak manusia. Jadi bagaimana manusia itu berbuat, bagaimana manusia itu memperlakukan alam, memperlakukan manusia, terutama dirinya sendiri. Itu yang ditekankan ajaran Konfusius. Nanti di Cina pun ada juga agama yang sangat terkenal sekali, yaitu adalah Buddhaisme. Kalau Tao itu menginginkan manusia bisa seimbang atau bisa menyatu dengan alam, dan Konfusius itu menitik beratkan moralitas pada manusia. Kalau Buddhaisme ini itu mempertanyakan, nanti setelah mati, nanti kita kemana? Atau kita nanti waktu meninggal atau mati, ataukah kita itu akan hidup kembali, atau kita itu akan nirvana atau hidup dalam keabadian. Nah, itu yang dikaji oleh Buddhaisme. Jadi yang kita lakukan hari ini akan ada efek besarnya nanti di kehidupan yang akan datang. Melainkan di Buddhisme ini itu sangat menekankan sekali kehidupan hari ini. Jadi hari ini yang kita hidup itu harus nirvana, harus mengabadi. Kalau sudah mengabadi, nanti kita akan terlepas dari yang namanya samsara atau penderitaan. Kalau manusia itu sudah terlepas dari samsara, maka yang terjadi itu adalah manusia itu mengalami pencerahan atau nirvana.
sebagaimana tokohnya kemarin kalau teman-teman itu mengikuti kajian ini, yaitu di Siddhartha Gautama. Dia akan mengalami pencerahan waktu di pohon Budi, ya kan. Jadi baru menemukan hakikat kehidupan itu apa. Nah, itu agama-agama besar yang ada di tradisi Cina. Kalau Taoisme ini titik tekannya yang terkenal atau dulu lahirnya itu ada di Tiongkok. Tepatnya itu 500 sebelum Masehi. Jadi tokohnya yang paling terkenal itu Lao Tzu. Walaupun nanti belakangnya itu ada Yang Zhu, ada Chuang Tzu dan lain sebagainya. Tapi yang paling populer, yang paling terkenal itu adalah Lao Tzu. Jadi Lao Tzu ini nanti punya kitabnya namanya itu Tao Te Ching. Ini dianggap oleh orang Cina, terutama orang Tiongkok, adalah kitab sucinya. Jadi isinya itu terutama tentang prosa maupun bait-bait puisi seperti itu. Aslinya bukunya ini enggak tebel, hanya jumlahnya itu 20 halaman saja. Tapi isinya itu mengandung hikmah-hikmah yang luar biasa. Dan kabarnya buku Tao Te Ching ini nanti diinterpretasikan oleh para tokoh-tokoh Taoisme ini akhirnya kan menjadi buku-buku yang banyak. Karena satu prosa itu ketika digali ternyata itu mencakup segala kehidupan. Itu kan luar biasa. Jadi orang ketika sudah menemukan kebenaran, sebenarnya kan ngomongnya itu kan nggak banyak. Tapi ketika sekali ngomong, makna yang ada di atau yang disampaikan itu kan memiliki banyak mana atau memiliki banyak versi. Nah, itu adalah kitab sucinya orang Tiongkok yang disebut itu Tao Te Ching. Nanti banyak sekali di kajian ini mengutip kitab Tao Te Ching itu. Lao Tzu ini kabarnya beliau ini lahir pada tahun 571 sebelum Masehi. Dan kabarnya itu hidupnya sezaman dengan Konfusius yang mendirikan agama Konfusianisme. Dan dianggap Lao Tzu ini dikenal juga sebagai seorang sastrawan dan juga sebagai seorang filosof. Dan kabarnya waktu beliau itu hidup, beliau pun juga sebagai pejabat saat itu, terutama pada kerajaan dinasti Zhou. Jadi memang Lao Tzu ini sangat dikenal sekali di Cina kuno saat itu, terutama itu di Tiongkok. Hari ini ajaran-ajarannya kan bagi kita kan asing. Nah, coba kita hari ini menengok ajaran-ajaran Taoisme. Karena kalau kita mengikuti Syed Hussein Nasr, kadang kan kita beragama, kadang kan mentok, kadang kan merasa sudah selesai, dan kadang kita merasa keimanan kita kan sudah selesai. Nah, Syed Hussein Nasr ini menganjurkan ayo kita passing over, ayo kita melewati, ayo kita keluar mencari atau mempelajari keyakinan-keyakinan yang ada di luar, yang itu mungkin berbeda dengan keyakinan kita. Bukan berarti kita keluar dari keyakinan kita. Kita tetap dengan keyakinan kita, tapi kita mempelajari ajaran-ajaran keyakinan tradisi-tradisi lampau. Seperti hari ini kita mengkaji Taoisme, itu kan kita passing over. Kita melewati dari jalur agama kita. Bukan berarti nanti kita itu meyakini ajaran Taoisme atau kita beragama Taoisme, itu enggak. Itu tujuan kajian ini bukan itu, bukan mengajak ayo kita beragama Taoisme, itu enggak. Kita tetap beragama Islam, tapi kita punya wawasan tentang agama Taoisme. Karena tadi saya menganjurkan kalau kita itu kok berani passing over dan mempelajari keyakinan-keyakinan yang ada di luar Islam, nanti kita itu akan menemukan yang namanya perennial wisdom, yaitu pengetahuan abadi atau kebijaksanaan abadi. Jadi kebijaksanaan abadi mulai dari Nabi Adam sampai hari ini itu masih ada, karena itu yang merawat adalah Allah. Jadi kabarnya perennial wisdom,
kabarnya ini memang sumbernya dari Allah yang dulu dalam tradisi Yunani itu diterima oleh dewa Hermes. Jadi dewa Hermes ini kalau di agama Islam itu kan dikenal sebagai Nabi Idris, ya, yang dikenal sebagai nabi yang intelektualnya itu sangat sangat luar biasa. Nah, kabarnya perennial wisdom itu diterima oleh dewa Idris kalau kita memakai bahasa orang Mesir atau orang Yunani. Nah, ketika itu sudah diterima oleh dewa Hermes ini, nanti kebijaksanaan abadi ini nanti lari ke Mesir. Setelah ke Mesir nanti lari ke Yunani pada eranya Socrates, Aristoteles, sama Plato dan lain sebagainya. Makanya ilmu pengetahuan kan sangat berkembang saat itu. Nah, setelah ke Yunani ini nanti lari ke Islam, dimulai oleh Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina, sampai nanti dilanjutkan Surowardi, Mula Sadra, Jalaluddin Rumi dan lain sebagainya. Nanti setelah ke Islam ini nanti lari ke Eropa atau lari ke Barat. Nah, coba kita teman-teman hari ini cek perennial wisdom ini hari ini itu lari kemana. Pertanyaan atau jawabannya itu simple. Pengetahuan hari ini berkembangnya itu di mana? Mungkin kita menjawab yaitu di Eropa. Nah, mungkin perennial wisdom itu sekarang itu bukan dipegang oleh orang Islam, melainkan dipegang oleh orang Barat. Ya kan? Hari ini Islam kan tahu betul yang namanya Iqra, ya kan? Surat pertama yang diterima oleh Nabi Muhammad. Tapi secara aplikatif, secara action, itu orang-orang Eropa yang lebih mengamalkan Iqra itu sendiri daripada orang Islam. Iya kan? Orang Islam nak kon moco kan males pon. Sing penting sing penting amaliyah, sing penting ngelakoni. Melakukan kalau nggak ada dasarnya apa gunanya? Nah, itu jadi kontradiksinya mungkin ada di situ. Oke, hari ini kita belajar dari Lao-Tzu. Jadi tokoh besarnya agama Taoisme ini adalah yang paling populer. Itu adalah Lao-Tzu. Oke, baik. Kita mencoba ada apa saja ajaran-ajaran yang ada di Taoisme itu. Jadi kalau kita jeli dengan istilah ada isme, artinya adalah paham tentang Tao atau aliran Tao. Nah, orang Cina atau orang Tiongkok, Tao ini adalah basicnya segala sesuatu yang ada, atau prinsipnya segala sesuatu yang ada. Jadi Tao itu adalah bahan dasar yang itu menyusun alam semesta. Ya kan, adanya alam semesta ini kalau versinya Tao atau Taoisme itu adanya alam semesta ini adalah karena adanya Tao. Jadi bahan dasarnya itu Tao. Kalau teman-teman kemarin mengkaji Plotinus dan juga mengkaji Al-Farabi, itu kan menegaskan pula bahwa bahan dari alam semesta itu kan bahannya kan Allah. Ya kan, makanya kan mereka terutama Al-Farabi kan menolak yang namanya Tuhan menciptakan dari sesuatu yang tidak ada kemudian menjadi ada. Kalau Tuhan menciptakan sesuatu yang tidak ada kemudian menjadi ada dan lahirlah alam semesta dan segala isinya, para filosof itu bertanya, bahannya itu dari mana? Kalau bahannya dari luar Tuhan, artinya ada sesuatu yang itu memiliki zat yang mungkin hampir sama dengan zatnya Tuhan, dan itu mustahil. Nah, makanya para filosof peripatetik itu bahannya alam semesta ini adalah Tuhan. Sebagaimana dengan ajaran Lao-Tzu ini bahwa alam semesta yang ada, yang kita duduki ini, ada siang ada malam, itu bahan dasarnya yang menyusun itu adalah Tao. Jadi alam semesta ini kan banyak. Karena alam semesta ini banyak, seakan-akan kita menganggap ada pertentangan, ada dualisme yang ada di alam semesta ini. Iya kan? Ada orang baik, ada orang jelek.
ada orang ganteng, ada orang yang biasa-biasa. Kita hari ini kacamatanya kan menggunakan itu, menggunakan dualisme, ya kan? Kalau ada siang, ada malam dan lain sebagainya. Kalau ada orang ganteng pasti ada yang jelek. Nggak mungkin ada orang ganteng kalau itu nggak ada orang jelek. Nah, kita kan setiap hari memakai kacamata dualisme, tapi bagi tahu, ya, karena tadi sebagai bahan dasar alam semesta, walaupun alam semesta ini sifatnya itu kok tesis dan antitesis, seakan-akan kok terpisah dan tidak bisa menyatu, tapi itu semuanya yang bertentangan atau kita menganggap bertentangan itu diselaraskan semuanya oleh tahu. Jadi malam dan siang sebenarnya itu adalah satu kesatuan, ya kan? Laki-laki dan perempuan, baik dan buruk, semuanya itu diselaraskan oleh tahu. Jadi tahu tidak hanya di malam hari, tahu tidak hanya di siang hari, tahu tidak hanya di orang-orang yang baik, melainkan tahu pun juga ada di orang-orang yang tidak berperilaku baik. Karena apa? Semuanya itu sumbernya dari tahu atau bahannya itu dari tahu. Tahu ini tidak keluar dari alam semesta karena dia sendiri itu yang melingkupi alam semesta. Walaupun alam semesta ini besar dan isinya itu seakan-akan ada pertentangan, ada perbedaan, itu semuanya disatukan dan diselaraskan oleh tahu. Jadi tidak ada satupun di dunia ini yang itu keluar dari tahu itu sendiri. Walaupun demikian, tahu itu sifatnya sederhana dan tanpa bentuk, tanpa hasrat, tanpa upaya. Dia itu berpuas diri dengan dirinya sendiri, ya kan? Nah, kalau kita menganggap kalau di agama-agama bahwa Tuhan itu maha indah, punya kekuatan, punya kehendak, punya, kalau kemarin tadi kita mengkaji Ibnu Miskawih bahwa Allah itu punya akal, punya akil, dan punya makul, ya kan? Ada daya berpikir, ya kan? Tapi bagi Laozi atau di agama Taoisme ini, Tuhan atau kita memakai versinya Laozi yang disebut itu tahu, dia itu sifatnya sederhana. Jadi tidak ada dibuat-buat, itu enggak ada. Jadi sederhana itu kan apa adanya. Tidak ada kontaminasi, tidak ada diskriminasi, tidak ada topeng-topeng. Karena apa? Dirinya itu asli, tanpa bentuk, tanpa hasrat, tanpa keinginan, tanpa emosi, tanpa harapan dan lain sebagainya. Dan dirinya itu berpuas diri dengan dirinya. Itu kan unik kalau kita kalau kita mencermati. Nah, dilanjutkan, semua yang ada di dunia ini kan sesuatu, ya kan? Ada angin, ada matahari, ada bulan, ada manusia, ada laut, itu kan sesuatu, ya kan? Karena tadi di awal rumusnya tahu itu melingkupi segala sesuatu yang ada dan sekaligus sebagai bahan dasar yang menyusun alam semesta. Alam semesta ini ada, ini kan sesuatu, tetapi tahu itu sendiri bukan sesuatu. Tahu sendiri itu bukan objek. Alam semesta ini kan objek, ya kan? Ketika manusia mengkaji manusia, lahir yang namanya psikologi, lahir yang namanya ilmu kesehatan, lahir yang namanya ilmu politik, sosial, dan lain sebagainya. Itu kan objek-objek yang dikaji manusia, mengkaji dirinya sendiri, ya kan? Tetapi tahu itu bukan objek, bukan sesuatu yang tidak bisa ditangkap, tidak bisa dijangkau, karena dia itu bukanlah sesuatu yang bisa diobjekkan sebagaimana objek yang ada di alam semesta ini. Ini kan bulat kan. Jadi tahu seperti apa itu tidak bisa disesuatukan, tidak bisa disebut,
Nah, yang ada di alam semesta ini itu adalah merupakan hakikatnya tahu. Dan yang ada adalah fungsinya. Jadi hakikatnya tahu itu tadi bukanlah sesuatu. Tapi ketika alam semesta ini ada, yang itu menjadi sesuatu, itu adalah fungsinya tahu. Tahu sendiri itu adalah hakikat, tidak bisa diobjekkan, tidak bisa disebutkan. Makanya tadi kan disebut dia itu sederhana, tanpa bentuk, tanpa hasrat, tapi dia itu meliputi atau menyusun alam semesta. Nah, ditegaskan oleh Fung Zulan, dia mengatakan it is the mystery of mysteries, the doorway of all secret essence. Jadi tahu itu adalah misterinya atau misteri yang paling misteri dan pintu dari semua rahasia esensi. Itu gambarannya tahu. Itu kan kita kalau kultum atau khotbah memakai ini kan jamaahnya mungkin kan stres, puyeng opo kayak kok ngomong it is the mystery of mysteries, the doorway of all secret essence. Misteri yang paling misteri. Misteri itu kan nggak bisa ditemukan, nggak bisa dijangkau oleh ilmu pengetahuan karena sifatnya misteri, ya kan, goib. Sedangkan tahu itu the mystery of mysteries, misteri yang paling misteri. Yang misteri saja itu tidak bisa kita jangkau, apalagi yang paling misteri. Ya, dan tahu itu adalah the doorway of all secret essence. Jadi pintunya semua rahasia esensi. Manusia kan punya esensi, ya kan? Ada yang mengatakan esensinya manusia itu rasionya, ada yang mengatakan rasionya, ada yang mengatakan esensinya manusia itu adalah hatinya, kan macam-macam. Tapi dari itu semuanya, alam semesta yang punya esensi ini itu adalah apa? Itu adalah pintu dari segala rahasia esensinya tahu, ya kan? Walaupun demikian, walaupun itu tahu berwujud di alam semesta ini, itu tidak bisa dijangkau karena sifatnya itu misteri yang paling misteri. Nah, sedangkan di kitab sucinya orang Tiongkok, yaitu Tao Te Ching, tahu itu merupakan misteri yang tak terandaikan, tak terumpamakan, bahkan sebenarnya tak ternamakan. Dia bersifat abadi sebagaimana balok belum terukir. Setelah balok itu terukir kemudian ada nama-nama. Jadi kalau kita menyebut atau meyakini adanya tahu, ya, sebenarnya tahu itu sendiri yang tadi disebutkan mystery of mysteries, ya, itu merupakan misteri yang tak terandaikan. Sudah misteri yang itu tidak bisa diandaikan oleh manusia. Misalkan manusia dengan daya berpikirnya mengandaikan bahwa tahu ini adalah demikian, 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 itu tidak bisa dijangkau karena sifatnya itu misteri paling misteri. Dan tahu sendiri itu tidak bisa diumpamakan. Kita hari ini kan bisa berimajinasi, bisa mengumpamakan. Contoh kecil, misalkan teman-teman yang single pengen punya istri yang cantik, yang indah, yang pinter, ya, itu kan mengimajinasi, ya, mengimajinasi sesuatu yang nanti akan terjadi, itu kan bisa. Tapi imajinasi manusia ini tidak bisa menjangkau tahu itu sendiri, ya. Jadi imajinasi kita seperti apa dan bentuknya seperti apa, yang itu ingin mengimajinasikan tahu, itu bukanlah tahu, karena dia itu tidak terandaikan, tidak bisa diumpamakan. Kita mengumpamakan tahu itu seperti raja, itu tidak. Tahu itu seperti seorang penguasa yang bijaksana, itu pun juga tidak, karena tidak bisa diumpamakan. Bahkan sebenarnya tidak ternamakan. Ini kan unik. Karena apa?
dia sendiri itu sifatnya abadi, sebagaimana tadi yang tidak terandaikan, yang sifatnya sederhana, tanpa bentuk, tanpa hasrat. Itu gambarannya seperti balok yang belum terukir. Coba teman-teman, ada kayu yang itu belum berbentuk, itu kan kita tidak bisa menyebutnya, ya kan? Ada kayu itu tanpa terukir, tanpa bentuk, kita kan sulit menyebutnya. Kayu itu kursi, meja, pintu, kita kan belum bisa menyebutnya, ya kan? Karena sifatnya itu kayu yang belum terukir, yang masih polos, ya, karena belum ada bentuk, belum ada yang namanya belum ada namanya objek. Jadi ketika balok ini kok sudah diukir, sudah menjadi sesuatu, inilah nanti gambarnya isi-isi yang ada di alam semesta, dan lahirlah yang namanya nama-nama. Ada manusia, ada lautan, ada hutan, dan lain sebagainya. Itu ketika balok sudah terukir, sudah menjadi bentuk, dan lahirlah yang namanya nama-nama. Akan tetapi ya, bahan yang menyusun alam semesta itu sendiri, yang kemudian itu lahir objek-objek dan bisa disebut dan punya nama, hakikatnya dari bahan itu semuanya itu tanpa nama, tidak bisa disebut, tidak terandaikan, seperti halnya kayu yang belum terukir, ya kan? Walaupun tahu itu tidak bisa disebutkan, tidak bisa diimajinasikan, ya, karena mystery of mysteries. Banyak orang yang itu ingin berdialog dengan tahu, atau ingin berbicara dengan tahu. Nah, akhirnya apa? Terpaksalah mereka itu menggunakan nama tahu. Jadi nama tahu ini adalah nama yang bukan nama. Jadi ajarannya kan unik, nama yang itu bukan nama. Kenapa kok demikian? Karena dia sendiri itu misteri, tidak terumpamakan, tidak ternamakan. Sifatnya itu abadi, sifatnya itu esensi yang paling esensial. Jadi kita hari ini mempelajari tahu itu adalah nama yang bukan nama. Akan tetapi dia itu adalah bahan dasar yang menyusun segala sesuatu yang itu yang kita sebut sebagai alam semesta. Jadi di agama Taoisme, ya, Tuhannya itu bagaimana dan seperti apa, nggak boleh sibuk di situ. Yang penting apa? Yang penting kita yang manusia itu bagaimana, yang kita lakukan apa. Nah, itu yang menjadi titik berat ajaran Tao. Nanti rumus yang paling esensial di ajaran Taoisme ini, nanti manusia itu harus memiliki esensi yang dimiliki oleh Tao, ya kan? Karena apa? Manusia sendiri itu punya bahan yang itu sumbernya dari Tao. Jadi kita itu tidak keluar dari Tao, maka kita harus bisa sesuai dengan Tao itu sendiri. Coba nanti kita lihat. Nah, walaupun tadi Tao itu yang menjadi bahan alam semesta dan yang menyusun alam semesta, logikanya itu unik, berbeda dengan kalau kita mengkaji Al-Farabi atau Plotinus dan Ibnu Sina belakangan kemarin, ya, seperti emanasi dan lain sebagainya. Tapi di Taoisme ini punya anggapan unik, ya. Kalau alam semesta itu sudah diciptakan, nggak ada bahasa diciptakan di agama Taoisme, itu nggak ada. Nanti kita singgung. Jadi kalau alam semesta ini bahannya yang menyusun itu adalah Tao, ya, logikanya adalah manusia itu berpedoman pada bumi, ya kan? Manusia hidup kan tidak lepas dari bumi ini sendiri. Dia butuh makan, dia butuh kehidupan, butuh angin dan lain sebagainya. Dia harus bergerak, dia harus berpedoman pada bumi. Sedangkan bumi sendiri itu berpedoman pada langit, ya,
dan langit ini nanti berpedoman pada surga. Nanti dari semua itu nanti berpedoman pada tahu. Nah, ketika selesai di tahu, dan tahu ini sendiri nanti berpedoman pada spontanitas. Ya, jadi kok alam semesta ini ada dan itu bahannya adalah tahu. Itu sifatnya bukan mencipta, sifatnya bukan dikehendaki oleh tahu. Memang hakikatnya seperti itu. Adanya alam semesta itu memang hakikatnya tahu, dan sifatnya itu spontanitas. Jadi alam semesta ini lahir memang sudah hakikatnya tahu, sudah seperti itu. Dan itu bukan kehendak dari tahu, karena tahu sendiri tadi dia tidak punya hasrat, dia tidak punya keinginan. Kok bisa terjadi alam semesta ini? Itu adalah karena spontanitas tahu, sehingga lahir yang namanya alam semesta. Jadi apa? Jadi aktivitas yang spontan yang sudah menjadi kodratnya tahu. Jadi kalau versinya Islam itu kan Allah berkehendak, Allah yang mencipta alam semesta ini, dan Allah yang mengatur alam semesta ini. Kalau kita memakai versinya tahu, itu bukan demikian, tapi apa? Adanya alam semesta ini sudah menjadi kodratnya tahu. Jadi tahu tadi yang seperti balok yang belum terukir, kemudian itu menyusun sesuai kodratnya, yang itu terjadi secara spontanitas, lahir yang namanya bentuk-bentuk, lahir yang namanya objek-objek yang ada di alam semesta ini. Nah, logikanya jangan salah. Logikanya itu adalah itu kodratnya tahu sendiri. Nanti lahirnya alam semesta ini itu sifatnya spontanitas. Oke ya. Jadi itu. Jadi tidak ada yang menggerakkan tahu. Tahu bergerak dari siapa? Pertanyaan itu kalau diajukan itu sudah salah. Iya kan? Jadi kita kan ada beberapa kalau mengikuti acara diskusi atau seminar, itu kadang yang bertanya itu pertanyaannya itu sudah salah. Jadi kita nggak perlu menjawab. Seperti halnya, lalu ada nggak yang menggerakkan tahu? Ya jelas karena tahu sendiri tadi sifatnya itu spontan. Kalau itu spontan artinya tidak ada yang menggerakkan tahu. Tidak ada yang mendorong tahu atau yang mengojok-ngojok tahu, ayo tahu kamu menciptakan alam semesta, itu nggak ada. Karena sifatnya tadi itu sudah menjadi kodratnya tahu itu sendiri. Oke, itu sifatnya metafisika, sifatnya atau ketuhanan. Jadi kita membayangkan, mengkaji seakan-akan itu bukan ada di depan mata kita, seakan-akan itu ada di atas langit yang jauh, tapi kita menjangkau hal-hal yang itu sifatnya metafisik. Ini untuk apa? Biar apa? Biar kita itu mampu dan mudah membaca alam semesta yang besar ini. Biar kita itu tidak mudah kaget atau tidak mudah tertipu. Kalau di kajian, kalau kita sudah tahu, kita mengikuti kajian-kajian, kita kan pede-pede aja. Karena kita sudah banyak referensi, banyak wawasan. Nah, itu salah satu bekal kita untuk menambah wawasan, terutama belajar tentang Taoisme ini. Oke, karena alam semesta ini sudah ada, dan itu adalah dari tahu itu sendiri, ya kan? Alam semesta tentunya secara spontanitas juga itu punya hukum, ya kan? Kalau di Islam kan kita mengenal yang namanya sunatullah. Kalau kita mau pinter ya belajar. Kalau kita mau punya cewek ya harus mencari cewek, ya kan? Yang mencari cewek saja tidak mendapatkan cewek, apalagi yang tidak mencari cewek. Jadi rumusnya kalau memakai hukum, untuk bisa mendapatkan cewek ya harus mencari. Ya, kok tidak mencari ya tidak akan ketemu. Makanya itu ada istilah, saya pernah menonton film India itu, kita itu akan menemukan sesuatu yang kita cari.
pasti kita akan menemukan. Hari ini kita itu mencari apa? Mungkin hari ini belum mau wujud, belum ada. Tapi kok kita berjuang dan mencari itu nanti pasti kita akan dapatkan. Pasti kita akan kita temukan. Karena apa? Karena kita hari ini itu mencari. Kok hari ini kita nggak mencari? Atau istilah bahasa agama itu tidak mencari ilmu, ya kita tidak akan menjadi orang yang berilmu. Nah, itu kan hukum, atau memakai kacamata hukum. Jadi kalau kita mau memiliki sesuatu, yuk kita berusaha. Ada kecil nanti kita menjadi tua, ya kan? Ada panas, ya, ada hujan yang kemudian melahirkan dingin. Itu kan semuanya sunatullah yang ada di alam semesta ini. Akan tetapi di agama Taoisme itu dia punya kacamata yang berbeda, kacamata yang unik terkait dengan hukum. Jadi ada istilah hukum pembalikan dan hukum kenisbian. Nah, coba dicek ya. Jadi hukum ini sangat terkenal sekali dan sangat dipegang oleh orang-orang Cina atau masyarakat Cina. Dan masyarakat Cina ini meyakini bila barang sesuatu telah mencapai satu titik yang mengujung, maka ia akan berbalik dari titik tersebut. Jadi kok kita itu hidup mencapai sesuatu titik yang itu berada di pucuk, hakikatnya kita itu sedang berbalik pada titik semula. Ya kan? Contoh sederhananya, kita kan sudah hidup. Kita kan sudah berada di perjalanan yang mungkin sudah jauh. Ya kan? Kok nanti kita sampai satu titik di penghujung itu, hakikatnya kita itu sedang berbalik dari titik yang semula. Ya kan, titik semulanya kemana? Yaitu kembali ke tahu. Ya kan, karena tadi bahan dasarnya itu tahu. Jadi apa? Kita kok lari sampai jauh, misalkan kemana? Ya, sampai titik di mana itu di penghujung. Itu sebenarnya kita itu sedang berbalik pada satu titik yang semula. Ya kan? Artinya apa? Seperti yang saya sebutkan tadi. Artinya apa? Segala alam ini yang itu ada hukumnya, hakikatnya itu tidak keluar dari tahu itu sendiri. Karena tahu sendiri tadi itu meliputi alam semesta. Nah, alam semesta yang ada ini sesuai dengan kodratnya tahu, yang itu disebut hukum. Jadi orang tidak bisa lari atau tidak bisa keluar dari kodratnya, karena kodratnya itu adalah sebagaimana tadi, yang itu asal mulanya adalah kodratnya tahu, yang itu secara spontanitas. Jadi kok kita misalnya, saya contohkan lagi biar bisa dipahami, kok kita itu berada di fase suatu kehidupan, mungkin kita sukses, mungkin kita jaya. Tapi jangan salah, ya, kejayaan dan kesuksesan itu tidak selamanya. Itu pun nanti kejayaan yang kita miliki pun juga akan berhenti. Keberhentian itu nanti kita kembali kepada satu titik semula. Ya kan? Titik semula kita kan tidak punya apa-apa. Titik semula kita kan kita sederhana. Ya kan? Tiba-tiba kita dalam hidup mendapatkan kejayaan dan kesuksesan. Tapi jangan salah, kesuksesan itu tidak selamanya ada di tangan kita. Itu ada waktunya sendiri. Ketika kita sudah sukses, nanti akan ada phase, yaitu apa? Phase kembali lagi kepada titik awal. Yang titik awal ini adalah berbalik dari titik tersebut. Nah, itu ya. Jadi rumusnya hukum tahu yang itu sangat terkenal sekali di bangsa Cina. Logika hukumnya itu demikian. Kalau di kitabnya Lao Tzu yang itu namanya Tao Te Ching, jadi pembalikan itu merupakan gerakan tahu. Bergerak semakin lama dan menjauh berarti berbalik kembali. Tadi kan saya sebutkan, kita kok sudah menemukan kejayaan dalam hidup kita,
otomatis kan kita sebelumnya kan sudah melakukan upaya yang itu pengalaman kehidupan yang sangat jauh, ya kan, dan itu membutuhkan waktu yang sangat lama untuk bisa sampai kejayaan itu. Tapi kok kita semakin jaya, langkah kita semakin jauh, artinya kita sendiri itu sedang berbalik kembali menuju tahu. Karena apa? Pembalikan itu hakikatnya adalah gerakan tahu, semuanya kembali ke tahu. Sedangkan tadi disebutkan tahu sendiri itu seperti apa, yo tidak bisa dijelaskan. Karena apa? Seluruh alam semesta ini itu kan macam-macam, ya kan. Bahannya kan tadi diilustrasikan seperti balok yang belum terukir. Ketika itu sudah terukir, lahirlah nama-nama. Dan nama-nama itu jangan salah, yang sudah menjadi nama-nama itu bahannya kan sama, yaitu kan balok, ya kan. Ada manusia, ada perempuan, ada gunung, ada lautan, itu kan sudah berbentuk dan sudah bernama. Tapi bahannya itu apa? Bahannya itu balok, bahannya itu satu, yaitu tahu. Dan itu ketika nama-nama berbeda yang ada di alam semesta ini, semuanya nanti berbalik kembali kepada tahu. Ya, logikanya seperti itu. Coba kita lihat lagi biar lebih jelas. Nah, dijelaskan di kitab Tao Ching atau Tao Te Ching bahwa kurangilah barang sesuatu maka ia akan bertambah. Akan tetapi tambahlah barang sesuatu maka ia akan berkurang. Kita kan sesuatu, ya kan? Kita kan jisim atau jasmani. Kok kita misalkan setiap hari, misalkan kok kita punya sifat sombong, itu sebenarnya apa? Itu sebenarnya malah mengurangi diri kita. Kita kok semakin sombong, kehormatan kita akan hilang. Kok kita semakin semakin tidak bernilai, yo kita tidak menjadi manusia. Artinya apa? Kurangilah barang sesuatu maka ia akan bertambah. Jadi posisikan diri kita yang apa adanya, yang itu tanpa dibuat-buat, maka diri ini akan bertambah. Akan tetapi ketika kok kita menambahkan diri kita, ini saya ilustrasikan sebagaimana manusia ya, biar kita nggak lari kemana-mana. Kok kita menambahkan sesuatu atau menambahkan diri kita, sebenarnya itu malah mengurangi diri kita. Karena diri kita itu sudah punya kodratnya masing-masing, ya. Nah, kodratnya ini kita nggak boleh keluar dari kodrat itu. Nah, jadi gambarannya disebutkan seperti angin taufan itu tak pernah berlangsung setiap hari, ya kan. Angin taufan terjadi itu mungkin kan 1 jam, setelah itu kan hilang. Nggak mungkin angin topan itu muncul setiap hari maupun setiap waktu. Begitupun dengan hujan, ia tak akan berlangsung setiap hari. Nah, jadi adanya bentuk-bentuk sesuatu yang ada di alam semesta ini, itu hakikatnya muncul, lahir, kemudian hilang, ya kan. Angin topan kan yang mulanya tidak ada, kemudian menjadi ada, kemudian tiba-tiba kan menghilang. Seperti halnya hujan yang itu tidak hadir, tidak berlangsung setiap hari, ya kan. Kalau kita setiap hari hujan itu kan itu kan hidup kan gak seimbang, ya kan. Jadi apapun yang ada di alam semesta ini sifatnya itu apa? Sifatnya itu hadir kemudian hilang. Nah, ditegaskan bahwa adanya benda-benda yang ada di alam semesta ini seperti halnya tadi disebutkan seperti hujan, angin dan lain sebagainya, itu dia setelah bekerja dengan giatnya masing-masing pulang pada asalnya, ya. Pulang pada asalnya berarti apa? Tenang kembali.
Kalau sudah tenang kembali berarti apa? Mengembalikan tugas. Ketika sudah mengembalikan tugas, artinya apa? Segala yang ada di alam semesta ini berarti apa? Menepati hukum. Ketika angin itu tidak ada, kemudian angin kok muncul, kemudian kok tidak ada lagi, kemudian tenang, ya. Itu artinya apa? Angin itu telah menugaskan tugasnya sebagai angin. Kemudian ketika angin itu sudah selesai, angin itu mengembalikan tugas. Artinya angin itu menepati hukum. Jadi dalam kehidupan ini yang itu ada hukumnya, semuanya itu berjalan menepati hukumnya. Ya, jadi manusia itu kok mengikuti hukumnya tahu, yo kita harus sesuai dengan alamiah kita, sesuai dengan kodrat kita. Kodrat kita kok apa namanya? Kodrat kita kok apa? Kalau kita mencontohkan apa? Kodrat kita kok sebagai manusia, jadilah manusia. Jangan jadi hewan. Jangan jadi tumbuhan yang isinya makan, nanti makan lagi, besok makan lagi. Itu kan manusia versi hewan. Jadi manusia tapi di dalam dirinya itu hewan. Nah, untuk manusia yang bisa menepati hukum yang itu tidak keluar dari hukumnya tahu, maka kita itu harus menjadi manusia yang apa adanya, yang itu memiliki tugas. Tugasnya harus sesuai dengan manusia ini. Jadi kalau kita punya tugas, kalau dalam versi agama kan khalifah fil ardi, ya kan? Nah, tugas itu harus kita selesaikan, harus kita emban. Kalau kita mengemban tugas itu artinya apa? Artinya kita menepati hukum kalau kita memakai kacamatanya tahu. Nah, adanya realitas yang itu menampakkan yang wujudnya berbeda-beda akan kembali kepada keadaan semula. Itulah kodrat alam. Jadi angin topan itu tidak selamanya. Hujan itu tidak selamanya akan hujan. Kita hidup pun tidak selamanya menjadi manusia yang hidup. Kita jaya tidak selamanya menjadi manusia yang jaya. Karena apa? Sifatnya itu nampak dan berubah-ubah. Ya, nanti itu akan kembali kepada keadaan semula. Kalau kita dulu kecil tidak punya apa-apa, ya, nanti kita di masa tua, kita kan juga tidak punya daya, tidak punya apa-apa. Ya kan? Bahkan pengetahuan yang dulu kita dapatkan seakan-akan semuanya itu hilang. Karena kita di masa tua tidak punya kehendak dan tidak punya apa-apa sebagaimana waktu kita lahir. Jadi kita kembali kepada keadaan semula. Dan semua alam semesta isinya semuanya itu seperti itu. Akan tetapi alam semesta ini yang realitas yang macam-macam, yang berubah, ya, itu kan bisa disebut sebagai fenomena alam, ya. Akan tetapi yang mengaturnya itu tak berubah. Yang mengatur siapa? Yaitu tahu, karena tahu sendiri. Tadi kan sifatnya sederhana, tidak punya ambisi, tidak punya hasrat, ya. Tapi itu berada di dalam wilayahnya tahu. Sifatnya bagaimana? Sifatnya itu spontanitas, sesuai dengan kodratnya tahu. Jadi alam semesta ini yang indah, yang harmoni, ketika alam semesta ini sesuai dengan kodratnya tahu. Sebagaimana manusia yang sejati yang seperti apa? Ya kembali mengikuti kodratnya tahu, yaitu apa? Punya kesederhanaan, tidak punya ambisi dan lain sebagainya. Nanti akan kita singgung. Nah, setelah kita bicara tentang ketuhanan, tentang tahu, kemudian alam semesta yang punya hukum, coba kita menginjak yaitu tentang humanisme. Kodratnya manusia itu sendiri. Tadi kita sudah membahas alam semesta yang besar, sekarang kita membahas alam semesta yang kecil, yaitu manusia. Di Taoisme itu sangat terkenal sekali dengan prinsip
egalitarianisme, prinsip equalizer atau prinsip equalisme, yaitu kesamaan, tidak ada perbedaan yang ada di alam semesta ini. Kita kan hari ini kan sudah meyakini alam semesta atau manusia itu kan ada di atasnya alam. Akhirnya manusia kan apa? Mengeksploitasi besar-besaran kekayaan alam semesta. Seakan-akan manusia itu di atasnya alam. Jadi ketika manusia itu ada di atas, alam semesta itu ada di bawah kakinya manusia. Artinya ada hierarkis, ada derajat, ada posisi, ada level. Dan level paling tinggi itu adalah manusia. Itu kan yang kita pahami. Akan tetapi di prinsipnya Taoisme itu adalah menekankan prinsip egalitarianisme, prinsip kesamaan. Semuanya itu berbeda. Yang golongan dari A, yang golongan dari B, yang agama C, yang agama I, yang agama K, itu semuanya sama. Ya. Coba kita berpikir, kita hari ini membeda-bedakan aku agama A, dia agama B, karena kita itu melihat topeng-topeng yang manusia pakai. Ya, coba kok hari ini kita melihat hanya aspek manusianya saja. Kita jangan melihat apa yang dia yakini, paham apa yang dia ikuti. Coba kita jangan melihatnya itu. Tapi kita melihatnya aspek manusianya saja atau aspek humanisme saja. Maka nanti kita dari situ akan menyadari, oh ternyata saya ini manusia, dia itu pun juga manusia. Artinya kita levelnya itu sama. Kenapa kok hari ini ada perbedaan dan kita merasa tinggi? Karena kita meyakini paham kita itu yang paling benar. Paham mereka adalah salah. Akhirnya kita merasa tinggi di atas manusia yang ada yang itu berbeda dengan paham kita. Nah, kalau prinsipnya Taoisme itu tidak ada perbedaan, semuanya itu sama. Karena apa? Semuanya itu dirembesi oleh Tao. Nah, ditegaskan oleh seorang tokoh yang nanti ini pengikutnya Laozi, namanya Chuangzi. Dia mengatakan manusia itu sejajar dengan belut, dengan monyet, ikan, dan burung. Ini kan kalau pendapatnya Chuangzi, kita kan mungkin sulit menerimanya. Mosok manusia sama monyet, sama dengan ikan dan burung. Oh, jangan marah dulu, pelajari dulu ya, atau kita pelajari dulu baru kita menyimpulkan. Marahnya nanti ketika kita sudah tahu. Itu prinsipnya Al-Ghazali yang sering saya sebutkan. Jadi manusia itu sejajar dengan hewan-hewan yang ada di alam semesta ini. Bahkan manusia pun sama dengan segala yang ada di alam semesta ini. Semua mengada itu adalah sesuai dengan kodratnya dan alamiahnya. Belut itu menjadi belut yang baik ketika belut itu tahu kodratnya, tahu alamiahnya, tahu apa yang dia lakukan. Monyet pun sama. Monyet kok mengikuti prinsip kehidupannya belut, itu tidak bisa menjadi monyet yang baik. Untuk bisa menjadi monyet yang baik, jadilah monyet yang sesuai dengan nature-nya, sesuai dengan alamiahnya. Itu akan menjadi monyet yang baik. Sebagaimana burung kok mengikuti monyet atau mengikuti belut, ya dia tidak bisa menjadi burung yang baik, tidak bisa menjadi burung yang wise atau burung yang bijaksana. Nah, untuk bisa menjadi burung yang wisdom, yang bijaksana, yo jadilah burung sesuai nature-nya, sesuai kodratnya. Burung hakikatnya terbang, yo jadilah burung yang berterbang. Tapi jangan jadi burung yang seperti monyet atau gelantungan. Itu malah menjadikan burung itu tidak baik atau tidak sesuai dengan alamiahnya. Nah, jadi prinsip kodratnya manusia, kalau manusia ingin menjadi manusia yang bijaksana, nanti akan kita singgung, itu adalah manusia yang sesuai dengan nature-nya,
sesuai dengan alamiahnya. Contoh kecil, manusia yang politisi, jadilah manusia yang politisi. Yang ahlinya politisi jangan berdakwah, jangan menyamar jadi ulama. Yang ulama pun ya sama, kalau dia ulama jangan menjadi politisi. Ya, jadi dia tahu porsinya, posisinya itu di mana dia tahu dan lakukan itu. Berarti apa? Kalau sudah melakukan porsi dan proporsionalnya artinya dia sesuai dengan kodrat dan alamiahnya. Yang ustadz yo jadilah ustadz, jangan jadi politisi. Ya, seperti yang saya sebutkan tadi, yang politisi jangan jadi ulama. Kok ulama menjadi politisi? Nanti itu malah menjadikan dunia ini tidak alami, tidak seimbang. Sebagaimana tadi disebutkan, yang ikan jadilah ikan, yang monyet jadilah monyet, yang manusia jadilah manusia. Ya, manusia yang baik yang bagaimana? Kembalilah pada nature-nya, pada alamiahnya. Jadi manusia yang bijaksana itu ketika manusia kembali kepada alamiahnya sebagai manusia, bukan sebagai hewan, bukan sebagai setan. Ya, kenapa kok manusia itu tidak bisa menjadi manusia, atau manusia itu tidak sama, tidak seperti manusia? Karena apa? Manusia itu penuh dengan ambisi, manusia itu penuh dengan hasrat, manusia itu penuh dengan keinginan, hasrat dan lain sebagainya yang itu dimiliki manusia, itu malah tidak menjadikan kita sebagai manusia, malah menjadikan kita sebagai manusia yang rakus. Kalau kok kita memiliki kerakusan, artinya kita seperti halnya hewan, pengen menang sendiri, pengen menguasai, pengen mengendalikan. Akhirnya apa? Kita keluar dari kodrat kita. Kita tidak lagi menjadi manusia walaupun wujud kita itu manusia. Nah, manusia yang benar-benar itu manusia, yuk kita harus kembali ke manusia yang sejati, yang apa adanya, tanpa topeng-topeng, tanpa manipulasi, tanpa dibuat-buat, yang sederhana, yang apa adanya, berjalan sesuai dengan kodrat kita sebagai manusia, jangan dibuat-buat. Kalau sudah bisa seperti itu, kita akan menjadi manusia yang itu benar-benar manusia. Nah, kenapa kok demikian? Karena semuanya itu mendapatkan daya atau kebajikan dari tahu. Tadi kan rumus pertama, semua yang ada di alam semesta ini termasuk manusia itu kan egaliter, sama, karena semuanya dirembesi oleh tahu. Kalau semuanya itu sama, tapi alam semesta ini banyak macam-macam bentuk dan nama, ya, hakikatnya tetap sama karena semuanya itu mendapatkan T atau mendapatkan daya kebajikan dari tahu. Dari sini ini nanti mengantarkan manusia untuk menjadi manusia yang alami atau menjadi manusia yang sempurna. Jadi pembahasan kajian kita, titik temunya itu adalah di bagaimana menjadi manusia yang itu manusia sempurna versinya Taoisme atau versinya Laozi. Coba kita lihat ya. Kalau tadi semuanya itu mendapatkan atau dirembesi T, sedangkan T ini kan daya kebajikan. Tapi teman-teman jangan salah, kebajikan atau yang disebut T itu bukan lawan dari keburukan, bukan antitesanya kejelekan, bukan lawannya keculasan. Kebajikan ya kebajikan. Nah, coba kita lihat. T itu lebih mengacu pada makna kesederhanaan, kewajaran, kepolosan, kemurnian, dan kealamiahan. Jadi manusia kok pengen menjadi manusia yang wise, yang wisdom, itu adalah manusia yang menurut T-nya. Menurut T-nya itu bagaimana? Yo, manusia harus sederhana.
wajar, polos, murni, alami. Jadi kita hidup itu jangan penuh dengan gaya, ya kan? Hari ini kan hidup penuh dengan gaya, penuh dengan iklan, penuh dengan topeng-topeng. Contoh kecil, kalau teman-teman itu menghadiri acara persepsi pernikahan, semuanya kan topeng. Apalagi yang perempuan-perempuan itu, bedaknya harus 5 cm, pakaiannya harus 5 juta, mobilnya harus Rubicon, sepatunya harus dari Singapura, gelangnya harus dari Dubai. Itu kan tidak alami, tidak sederhana, tidak sesuai dengan kewajarannya, dan itu tidak murni. Karena apa? Semuanya yang menempel tadi yang saya sebutkan itu semuanya kan tempel-tempelan, topeng-topeng, tidak esensial, ya. Dan itu yang tidak diharapkan oleh Laozi. Dan yang seperti itu bukan manusia yang wise. Dia itu tidak bijaksana, karena hidupnya itu penuh gambar-gambar, penuh dengan yang namanya topeng-topeng yang itu harus dipakainya biar dia kelihatan wise. Akan tetapi dia itu hakikatnya tidak wise, tidak wisdom. Jadi kok teman-teman kok penuh dengan manipulasi, harus berdandan demikian. Itu contoh kecil. Yang hakikatnya sebenarnya enggak itu. Ini hanya sebagai gambaran saja. Harus tampil eksotis dan lain sebagainya. Itu malah mengingkari nature kita sebagai manusia. Yang diinginkan yang bagaimana? Yo kita apa adanya, sederhana, polos, alami. Itu malah mengantarkan kita menjadi manusia yang bijaksana. Yang lebih esensial, kita manusia kan punya jiwa, punya akal. Ya, jiwa ini sebenarnya kalau kita tidak mampu mengendalikan, itu malah menjadikan kita yang sebagai manusia malah tidak menjadi manusia. Ya kan? Keinginan kita kan banyak, hasrat kita kan banyak, itu malah menjadikan kita rakus, menjadikan kita itu malah berubah menjadi binatang. Nah, untuk agar keinginan kita tidak banyak, hasrat kita tidak banyak, yo kita harus apa? Harus polos, harus kembali kepada nature kita. Yaitu apa? Menjadi manusia yang apa adanya, yang itu adalah manusia yang sesungguhnya. Nah, di situ nanti lahir namanya manusia yang bijaksana. Jadi di Taoisme itu sangat terkenal sekali, dilanjutkan, sangat terkenal sekali dengan prinsip kesederhanaan. Jangan dilebih-lebihkan. Kalau sehari makannya cukup 2 kali, yo jangan makan 5 kali. Kok saya hari ini cukup memakai pakaian 1, yo pakailah pakaian 1, jangan pakai pakaian 10. Kalau kok kita sehari memakai pakaian 10, artinya kita sudah tidak sederhana. Artinya kita sudah tidak menjadi manusia yang sempurna. Seperti halnya tadi perempuan ketika dia mendatangi persepsian, memakai ukiran-ukiran yang ada di dalam dirinya atau yang dipasangkan di dalam tubuhnya, sehingga dia tampak eksotik, tampak indah, itu malah dibuat-buat. Itu tidak alami, itu tidak natural. Kalau itu tidak natural, artinya hidupnya dibuat-buat. Kalau dibuat-buat artinya itu omong kosong, itu tidak esensial. Artinya dia itu sendiri telah merepotkan dirinya agar dirinya itu tampak indah di mata orang lain. Akan tetapi ketika dia make up, ketika dia memakai pakaian anggun dan mengeluarkan uang banyak, itu kan merepotkan dirinya sendiri. Kenapa kok demikian? Biar dia itu tampak indah di mata orang lain. Yang menikmati keindahan kan orang lain. Sedangkan kita yang menikmati keindahan itu, kita kan gak modal, kita gak mengeluarkan uang, tapi bisa menikmati keindahan cewek itu. Sedangkan dirinya itu yang tampil dan mengeluarkan banyak uang, make up dan pakaian, dia kan repot, dia kan mengeluarkan uang banyak.
Nah, itu adalah pemandangan gratis. Jadi kalau kok kita pengen alami, yo kita singkirkan kelebihan-kelebihan yang ada di hidup kita. Topeng-topeng yang kita pakai itu macamnya kan banyak. Itu semuanya buang. Kita kembali kepada diri kita yang alami. Nah, ditegaskan oleh tahu, keinginan dan banyaknya pengetahuan itu malah menjadikan daya kebajikan kita hilang. Nanti kita cek. Karena apa? Pengetahuan sendiri itu merupakan objek keinginan. Coba cek teman-teman. Kita punya pengetahuan satu, itu akan melahirkan keinginan. Ya, keinginan akan sesuatu, keinginan untuk ini, karena kita tahu pengetahuannya. Nah, kok semakin kita punya pengetahuan, itu malah menjadikan keinginan kita banyak. Artinya apa? Semakin banyaknya pengetahuan, semakin keinginan kita itu tanpa terbatas. Keinginan kita semakin besar. Kalau keinginan kita semakin besar, artinya apa? Kita menjadi orang yang tidak sadar bahwa diri kita itu yang versi manusia yang apa adanya itu hilang. Akhirnya wujud kita yang manusia, nature-nya itu hilang. Hilangnya kenapa? Karena kita banyak keinginan. Kita pengen ini, hari ini pengen mobil, besok pengen pesawat, besok pengen travel, besok pengen ke gunung. Keinginan-keinginan itu semakin banyak, lahirnya dari pengetahuan. Ketika keinginan itu banyak yang itu dimiliki oleh manusia, akhirnya diri kita yang bijaksana itu hilang, kemanusiaannya kita itu hilang. Iya kan? Coba teman-teman dicek. Keinginan ini kan menjadikan kita tidak menjadi manusia yang manusiawi. Iya kan? Karena apa? Dengan keinginan itu, kita itu mengharapkan sesuatu yang sebenarnya itu bukan untuk kita. Yang sebenarnya itu kalau kita mendapatkan, itu malah melebih-lebihkan diri kita. Ya kan? Artinya itu tidak murni. Artinya itu kita tidak wisdom. Maka kuncinya kita itu harus punya wu wei. Jadi manusia berbuat harus sesuai dengan kodratnya tadi, secara wajar, alami, tanpa dibuat-buat, tanpa rekayasa, tanpa pemuasan keinginan. Jadi jadilah manusia yang manusia apa adanya, cukup. Itu adalah manusia yang wisdom, manusia yang bijaksana. Kok kita punya hasrat, keinginan ini dan itu kan melahirkan topeng-topeng, melahirkan kebohongan-kebohongan yang kita buat-buat untuk diri kita sendiri. Contoh kecil, dulu ketika masyarakat itu belum mengetahui adanya uang sebagai tukar tambah atau sebagai untuk membeli barang, dulu orang kan mengenalnya barter. Saya punya ini, saya tukar dengan ini. Ya kan? Itu dulu orang itu alamiah banget, nature-nya itu sangat kelihatan. Benar-benar menjadi manusia. Tiba-tiba mulai pada abad pertengahan lahir yang namanya uang sebagai transaksi. Adanya uang ini menjadikan manusia itu rakus, pengen kaya. Lahir yang namanya perbedaan, kaya, miskin, tidak punya apa-apa. Lahir yang namanya derajat tinggi, derajat rendah. Lahir kasta tinggi, kasta rendah. Akhirnya di situ ada perbedaan. Sumbernya dari mana? Sumbernya dari keinginan manusia yang pengen menjadi orang yang kaya. Sumber kekacauan itu ada di situ. Sumber perbedaan itu ada di situ. Coba kita lihat dulu ketika belum ada uang, yang ada itu hanya barter. Orang kan melihat manusia satu dengan manusia yang lain kan sama. Ya kan, tidak ada tinggi dan rendah, tidak ada kaya dan miskin. Karena apa? Sifatnya itu timbal balik. Saya punya apa, saya tukar dengan ini.
Nah, ketika uang itu ada, akhirnya manusia itu menjadi binatang, ingin menguasai. Ketika manusia punya uang, ingin mengendalikan manusia yang lain. Ketika manusia ingin punya uang, dia ingin menindas orang lain dengan uangnya. Akhirnya manusianya itu keluar dari kodratnya, keluar dari nature-nya. Akhirnya dia tidak menjadi manusia. Nah, dicontohkan oleh Lao Tzu, ayo kita menjadi manusia yang alami. Jalannya dengan Wu Wei. Nah, jadi kita manusia, ya, digambarkan oleh Lao Tzu, ayo kita seperti air. Ayo kita seperti kayu. Seperti kayu yang belum terukir, yang apa adanya, yang sederhana, yang tidak punya ambisi, yang tidak punya hasrat. Atau kita ayo seperti wanita, atau seperti jabang bayi. Nah, itu kuncinya atau rumusnya menjadi manusia yang sempurna. Coba dicek ya. Air itu, ya, digambarkan di situ tiada benda yang lebih lemah dari air. Air itu kan lemah, ya kan? Kita bisa menguasai, kita bisa memindahkan satu tempat ke tempat lain. Tapi jangan salah, walaupun air itu lemah, tetapi tidak satu pun yang lebih kuat daripadanya dalam mengalahkan kekerasan. Ya, jangan coba-coba dengan orang yang lembut, orang yang sederhana. Dia sebenarnya di dalam dirinya itu mengandung kekuatan, mengandung kebijaksanaan, sebagaimana air yang itu kelihatan tenang, kelihatan lemah, kelihatan sejuk. Tapi jangan salah, air itu memiliki kekuatan yang itu bisa mengalahkan setiap kekerasan yang ada di dunia ini. Ya kan, kita kan sering sekali melihat fakta ada tsunami yang mulanya itu airnya tenang, tiba-tiba marah. Itu kan bisa menghancurkan bangunan-bangunan, rumah, apartemen, gedung-gedung yang kita anggap kokoh. Ternyata di waktu satu hari itu semuanya itu bersih dan runtuh karena apa? Dikalahkan oleh air yang sebelumnya kita anggap lemah, tenang. Ya. Jadi untuk menjadi manusia yang sempurna, jadilah seperti air yang tenang, yang kelihatan lemah. Ya, akan tetapi walaupun demikian, di dalam dirinya itu mengandung kekuatan yang itu mampu mengalahkan setiap kekerasan yang ada di dunia ini. Walaupun dia punya kekuatan, tapi dia tidak punya rasa dendam. Dia tidak punya rasa ingin mengalahkan. Karena sifatnya itu sederhana, sifatnya itu tenang. Yang diinginkan itu bukan mengalahkan orang lain, menindas orang lain, itu enggak. Yang diharapkan apa? Diri saya itu bisa seimbang dengan alam semesta. Kalau alam semesta itu bisa seimbang dengan manusia, hiduplah, terciptalah kehidupan yang harmoni, yang indah. Nah, dilanjutkan oleh Tao Te Ching di dalam kitabnya Lao Tzu itu, kecerdikan tertinggi itu adalah seperti air. Air itu kan cerdik, memberikan faedah kepada benda tanpa berebutan. Ya kan? Manusia yang bijaksana jadilah seperti air yang cerdik. Ya, dia tidak punya ambisi, hidupnya tenang, sederhana, tapi dia memberikan faedah kepada benda yang itu tidak berebutan, yang itu tidak saling merebut satu sama lain. Ya, jadi kita yang manusia yang bisa mirip setenang dengan air, yang memiliki kelembutan, yang di dalam dirinya sebenarnya mengandung kekuatan, kita pun juga harus cerdik seperti air yang itu bermanfaat kepada setiap makhluk yang ada di alam semesta ini. Air itu fungsinya kan banyak, untuk manusia, untuk rusa, untuk tumbuhan. Mereka itu mengambil air tanpa berebutan, tanpa diskriminasi. Semuanya itu punya hak yang sama untuk mengambil air. Sedangkan air itu sendiri dia tidak perlu dibayar.
tidak perlu dikasih uang, semuanya bebas, ambillah saya. Ini adalah untuk kalian semuanya. Iya kan? Kita hari ini minum kan membayar. Beli galon 5.000, 6.000, itu bukan kemauannya air. Itu adalah kemauannya manusia yang menjual air. Iya kan? Jadi kenapa kok kita hari ini minum kok membayar? Itu adalah olahnya manusia yang tadi disebut sudah terkontaminasi dengan hasrat uang dan dia pengen kaya. Akhirnya dirinya sendiri tidak manusiawi. Nah, untuk bisa menjadi wise atau menjadi manusia yang bijaksana, kita harus seperti air yang tenang, yang sejuk, ya, yang tidak penuh dengan topeng-topeng, tapi pun sekaligus kita harus cerdik, yang mampu memberikan manfaat kepada semua orang tanpa membalas budinya. Nah, manusia yang bijaksana pun harus seperti wanita. Wanita itu hakikatnya kan indah. Dia kan mempesona, menggerakkan, ya kan? Gerakannya itu kan menarik. Dan dia pun juga wanita itu mencengangkan. Coba teman-teman lihat, kalau melihat wanita, sebenarnya kalau wanitanya itu alami dan sederhana, itu kan kelihatan indah, kelihatan mempesona, dan dia itu menggetarkan hati kita. Matanya itu menarik, sehingga menarik daya kerinduan kita. Dan kalau perempuan itu sederhana dan alami, itu kan mencengangkan hati kita. Tapi kan faktanya hari ini tidak seperti itu. Kenapa kok tidak seperti itu? Karena banyak topeng-topeng, banyak hasrat-hasrat yang dipakai oleh wanita. Memakai pakaian ini, wedak harus 5 cm, memakai make up harus demikian. Akhirnya tidak kembali kepada kewanitaannya. Ketika wanita tertopengi oleh A, B, C, dan D, akhirnya dia itu tidak indah lagi, tidak mempesona lagi. Tapi kok wanita bisa kembali ke wanitaannya, itu dia akan indah, mempesona, dan mencengangkan, untuk tidak hanya untuk laki-laki, tapi mencengangkan untuk semua manusia. Itu hakikatnya perempuan. Nah, untuk bisa menjadi yang wise, sempurna, kita jadilah wanita yang alami. Ya, alami itu kan indah, mempesona, dan lain sebagainya. Kemudian di kitabnya Tao Te Ching ini disebutkan ketika manusia dilahirkan, ia itu lembut dan halus. Waktu mati, ia itu kan keras dan kaku. Kekerasan dan kekakuan adalah teman kematian, tetapi kelembutan dan kehalusan adalah teman kehidupan. Jadi kita menjadi manusia tidak boleh menjadi manusia yang keras, yang kaku. Jadilah manusia yang lembut, yang halus, yang hening, yang sederhana, tanpa dibuat-buat. Nah, kehalusan dan kelembutan itu adalah temannya kehidupan. Seperti halnya kita seperti waktu dilahirkan, kita tidak punya hasrat, tidak punya keinginan. Itu betul-betul saat itu kita menjadi manusia yang murni. Nah, itu ya kuncinya di kitab Tao Te Ching. Oke, yang terakhir saya ambil dari keywordnya Lao Tzu. Kata-kata bijak dari Lao Tzu itu sangat banyak, sangat melimpah, tapi saya ambil 2 saja. Beliau mengatakan, because of great love people become brave. Karena cinta yang besar, ya, itu menjadikan manusia itu pemberani. Ya kan? Teman-teman kok punya cinta yang besar kepada pengetahuan, itu akan membentuk dirinya menjadi manusia yang pemberani. Dia berani melakukan waktu yang panjang untuk mencari ilmu. Dia berani hijrah di suatu tempat yang jauh untuk mendalami ilmu. Kenapa para ulama itu sering rihlah satu tempat ke tempat yang lain untuk mencari ilmu?
Karena mereka itu apa? Punya cinta yang besar terhadap ilmu pengetahuan. Ya, bahkan mereka hidupnya itu habis untuk ilmu. Seperti Ibnu Sina kemarin yang pernah kita kaji, dia itu tidak sempat menikah gara-gara sibuk mengajar dan menulis dan mengajarkan ilmunya kepada masyarakat, dan sekaligus tidak punya waktu untuk menikah karena sibuk mencari ilmu. Itu Ibnu Sina. Karena apa? Karena punya cinta yang kuat yang itu ada di dalam dirinya, sehingga apa? Dirinya itu menjadi seorang yang pemberani, berani hidup, berani menantang kehidupan. Coba teman-teman ya, kalau punya cinta yang besar sama perempuan, itu kan apa-apa kan tidak ada ketakutan. Dia sudah tidak ada lagi yang namanya ketakutan untuk mendapatkannya. Bahkan segala cara ingin mendapatkannya, walaupun pada akhirnya nanti diputus. Tapi ketika cinta itu besar di dalam dirinya, berbagai cara itu dilakukan. Akhirnya itu membentuk manusia yang pemberani. Maka kuncinya kalau memakai rumus ini, untuk menjadi manusia yang hebat, yang pemberani, maka kita harus punya cinta yang besar. Ya kan, makanya kan ada istilah, ketika cinta itu masuk di dalam diri seseorang ini yang mulanya pecundang itu menjadi seorang yang pemberani. Nah, itu rumusnya. Ada juga dari Lao Tzu, yaitu I only have three things to teach. Pertama itu apa? Pertama itu adalah kesederhanaan. Jadi aku punya 3 ajaran yang saya ajarkan. Yang pertama itu kesederhanaan. Yang kedua itu patience, yaitu apa? Kesabaran. Yang ketiga itu compassion, kasih sayang. All of that is your greatest treasure. Semua itu adalah harta karun Anda. Jadi kesederhanaan, kesabaran, dan kasih sayang itu adalah harta karunnya manusia. Kita hari ini kan sibuk mencari harta karun peninggalannya Fir'aun. Ya, harta karun itu kan hartanya Fir'aun. Kita kan sibuk mencari itu, mencari kekayaan, mencari uang, mencari jabatan, mencari profesi. Itu bukan harta karun. Kalau kita memakai Lao Tzu, ya, kesederhanaan, kesabaran, dan kasih sayang itu adalah harta terbesar yang harus dimiliki oleh manusia, dan itu adalah harta karun yang sesungguhnya. Ya, jadi bukan harta peninggalannya kerajaan-kerajaan dahulu, itu enggak. Tapi apa? Kalau kita bisa menjadi manusia yang sederhana, dan kita bisa menjadi manusia yang sabar dan penuh kasih sayang, itu sebenarnya kita sudah punya harta karun. Dan plus sekaligus kita menjadi manusia yang sempurna, yang diinginkan oleh Lao Tzu di dalam kitabnya tadi, Tao Te Ching-nya. Oke, baik, itu ya. Itu agama Taoisme. Semoga dari sini kita dapat wawasan agama-agama yang ada di Tiongkok, biar kita itu sedikit-sedikit tidak menjelekkan, sedikit-sedikit tidak menjustifikasi. Kita pelajari dulu, baru kita itu menilai. Oke, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.